Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Seperti biasa, tema kita tentang percintaan kamu hari ini, tanggal 17 November 2024. Apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek. Tapi ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampel kartunya, cek untuk energi dia hari ini, bagaimanakah perasaan terdalam dia. Dan ingat, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Nah, ini perasaan terdalamnya ya. Kita akan coba cek apa sih yang ingin dia katakan kepada kamu. Apakah dia memendam apa ya kata-kata ini? Dia tidak ingin mengungkapkan hanya di dalam hatinya. Kita coba lihat apa nih. Yang pertama, you're my lucky charm. Since I meet you, I manifest all sort of things. Nah, di sini dia mengatakan, kamu itu adalah keberuntungan aku. Karena sejak bertemu dengan kamu, apa yang semua aku manifestkan, itu selalu terjadi gitu loh. Bisa terwujud, bisa dimiliki. Jadi dia itu kayak ngerasa, sejak aku ketemu dengan kamu, apapun yang aku lakukan, itu kayak berhasil gitu loh. Dia menjadi gitu. Nah, itu yang membuat dia kayak setiap bertemu, maksudnya itu setiap dia melakukan apapun, itu selalu menghasilkan. Oke? Nah, bisa jadi ini dia bandingkan dengan hubungan-hubungan dia di masa lalu. Mungkin dengan banyak orang, tapi di sana dia merasa tidak beruntung sama sekali. Dia selalu merasa banyak kehilangan, atau dia merasa dimanfaatkan, atau dia merasa sering disakiti. Itu juga merupakan suatu ketidakberuntungan dia. Namun di saat ini, dia merasa beruntung itu dalam segi, aku merasa bahagia, aku merasa nyaman, aku merasa benar-benar dihargai, aku dianggap gitu loh. Dan aku happy banget. Nah ini yang membuat dia kayak, kok bisa ya aku ketemu kamu seberuntung ini gitu. Karena kamu itu orang yang peduli sama dia, orang yang care sama dia. Kamu juga orang yang benar-benar kayak apa ya, selalu memperhatikan hal kecil pun terhadap dia. Itu kamu selalu perhatikan. Itu membuat dia kayak ngerasa dianggap dan dihargai begitu. Jadi kalau kita dalam pasangannya itu ya dengan pasangan kita ya, itu yang kita butuhkan, saling pengertian, bisa memahami satu sama lain dan menerima kekurangan. Begitu ya. Oke. Nah, kartu selanjutnya kita melihat di sini dia juga mengatakan, I thought this was just last but I was not used to love flowing through me like this. Jadi dia kayak ngerasakan nih, aku merasakan ini adalah sebuah nafsu gitu ya. Itu dia katakan. Nah, tetapi dia tidak memahami dengan perasaan yang saat ini dia rasakan terhadap kamu. Ternyata mungkin ada sebuah cinta yang tulus gitu loh. Karena selama ini dia mungkin menjalin satu hubungan itu didasarkan oleh nafsu. Tapi saat ini dia tuh kayak ngerasa ini bukan nafsu gitu loh. Ya, karena ada cinta yang mengalir di dalam tubuhnya. Seolah-olah dia itu kayak pengen membahagiakan, seolah-olah kayak pengen menjadi yang terbaik begitu ya. Jadi itu yang dia inginkan saat ini terhadap kamu. Jadi inilah isi hatinya. Nah lanjut. Di sini I want you to be happy even if that means being without me. Ya, aku ingin kamu itu bahagia, selalu bahagia. Walaupun jika itu hidup tanpa aku, gitu loh. Intinya dan seseorang ini sebenarnya pengen satu saat nanti jika dia tidak bersama dengan kamu, dia juga bahagia. Itulah gambaran ketulusan cintanya ke kamu. Jadi sosok ini kayak benar-benar merasa bahagia banget, ya. Tapi memang benar sih ya, dia ini biasanya menjalin satu hubungan itu yang dicarinya hanyalah kepuasan.
Tapi itu yang membuat dia bingung. Dia bingung di saat bertemu dengan kamu, dia tidak memikirkan bahwasanya ini bukan nafsu gitu loh. Ya, tapi ini adalah cinta gitu, ya. Nah, di sini dia juga mengatakan, there is only you in my mind and in my heart. Ya, ya. Bahwasanya hanya kamu yang ada dalam pikirannya dan dalam hatinya. Jadi ini yang ingin diungkapkan. Jadi hari ini kayak hatinya itu kayak benar-benar full untuk kamu. Karena yang di dalam pikirannya itu hanya kamu. Di hatinya juga ada kamu, begitu ya. Oke, apalagi? Even though we are so different, I feel so connected to you. Ya, walaupun terkadang kita itu tidak ya berbeda gitu ya. Tapi aku merasa begitu terkoneksi sama kamu. Begitu sangat dekat, begitu sangat nyaman sama kamu. Ya mungkin di sini ada perbedaan ya antara kamu dengan dia. Mungkin perbedaan usia, perbedaan jarak, perbedaan keyakinan, ya atau perbedaan status di sini. Tapi dia begitu sangat terikat sama kamu, begitu sangat dekat, ya. Bagaimana sih percintaan kamu dengan dia atau bagaimana hubungan kamu dengan dia? Kenapa dia sampai mengatakan seperti ini hatinya, gitu ya? Oke, kita akan coba cek seperti apakah isi hatinya di sini. Oke, fokus kepada kartu ini. Ya. Nah, ternyata antara kamu dengan dia itu juga punya sebuah chemistry. Dan dia merasakan apa yang kamu rasakan. Dan kamu juga merasakan apa yang dia rasakan. Seolah dia merasakan cinta, ternyata kamu juga mencintai dia gitu ya. Jadi ada sebuah chemistry antara kamu dengan dia. Mungkin chemistry inilah nantinya yang akan menyatukan antara kamu dengan dia gitu ya. Nah, di sini kenapa sih ada pertemuan yang dia inginkan? Hari ini dia seperti ingin bertemu dengan kamu. Ternyata antara kamu dengan dia ini hanya sebatas mungkin atau kenalan baru, atau kamu dengan dia hanya menjalin satu hubungan pertemanan. Ternyata setelah dekat dengan kamu, mengenal kamu, ya, berteman dengan kamu, yang dirasakannya itu adalah kenyamanan. Ya, ternyata itulah bahwasanya dia itu kayak bangga dengan kamu, bisa melakukan apa ya, suatu perbuatan ataupun ketulusan di mana mungkin kamu juga berperan penting di dalam perubahan hidupnya. Dia yang dulunya punya masalah yang begitu berat, ternyata hadirnya kamu itu bisa membawa kebaikan kepada dia. Itu yang membuat dia kayak ngerasa mengatakan kamu itu hebat gitu loh. Kamu itu adalah seseorang yang keberuntungan bagi aku. Jadi dia kayak pengen bertemu dengan kamu di sini. Apakah antara kamu dengan dia ini ada jarak gitu ya? Nah, dia ingin bertemu seperti ingin membangun satu hubungan dengan kamu. Ya, hubungannya pastinya percintaan, ya. Karena hadirnya kamu itu kayak membawa pengaruh positif kepada dia. Oke? Nah, di sini ada sunglasses, watching, looking, stalking. Dia benar-benar kayak nggak dekat sih dengan kamu ya. Sosok ini nggak dekat dengan kamu. Dia adalah orang yang mengagumi kamu, mungkin bisa jadi, dan dia seorang rekan kerja, bisa jadi teman kamu, teman lama atau siapapun itu. Dan ternyata dia sampai detik ini mengagumi kamu. Nah, itu yang mungkin dia pengen cari tahu, kenapa sih aku mengagumi kamu? Kenapa aku suka sama kamu? Ya, kenapa aku selalu stalking kamu? Pengen tahu gitu keadaan kamu di mana, kamu bersama siapa, kamu lagi apa? Ternyata dia punya rasa ke kamu. Karena apa ya, kamu itu juga mungkin memberikan motivasi kepada dia. Bisa jadi kamu tidak dekat. Mungkin ini di dunia maya gitu ya. Setiap kamu memberikan motivasi mungkin mengupload konten gitu ya. Dia selalu mengikuti konten kamu itu ya sehingga akhirnya dia kayak ngerasa kok aku bisa sembuh ya. Kok aku bisa healing ya. Dengan melihat atau mendengarkan apa yang kamu katakan. Begitu. Sehingga akhirnya dia pengen ketemu dengan kamu di sini. Ya. Cerita yang cukup luar biasa di sini. Semoga ada ya yang mengalami hal seperti ini. Oke? Banyak kok case-case-nya saat kita mendengarkan seseorang atau melihat konten seseorang ya, itu bisa membuat kita berubah karena seperti ada chemistry yang dibuat atau yang dibangun nantinya di dalam sebuah hubungan ini. Walaupun hubungannya hanya sebatas di sosial media gitu ya. Oke. Nah,
Di sini dia seperti, wow, ini learn from the best. Seseorang ini memang benar-benar memiliki masa lalu yang cukup berat ya. Dia banyak belajar dari masa lalu, mungkin setelah terinspirasi dari apa yang kamu katakan. Ya, terlihat jelas sekali hatinya hancur saat ini. Separation. Mungkin dia sedang ditinggalkan saat ini. Mungkin dia sedang lagi patah hati. Dia kehilangan segalanya. Sehingga akhirnya dia mencoba untuk mencari pencerahan, mencari penyembuhan. Mungkin dengan cara ya melihat atau mendengarkan kata-kata motivasi sehingga membuat dia terinspirasi. Makanya dia ketemu nih dengan channelnya kamu atau dia ketemu dengan akun sosial medianya kamu ya, di mana kamu itu selalu memberikan motivasi. Di situ membuat dia kayak ngerasa, oh ternyata harus begini ya, kita nggak boleh ya, begitu gitu ya. Oke. Kita coba dari lihat dari kartu tarot ya. Sebentar. Aku pengen yang lain-lain. Karena terkadang mengeluarkan dari kotaknya itu kayak males ya. Oke, yang ada aja. Oke, teman-temanku, kita fokus kepada kartu tarot ini ya. Apa yang terbaca? Oke, fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Satu lagi, oke. Nah, kalau untuk zodiak ya, terkadang ada yang nanya ini, zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan aku apa, Kak? Kita lihat ini. Kalau Queen of Pentacles itu, ini zodiak yang terkoneksi dengan Pentacles dengan kamu ya. Mungkin ini juga bisa saja kamu ya. Intinya jika ada zodiak ini arti kata itu adalah ya sesuatu hal yang terkoneksi dengan kamu. Ini Taurus, Virgo, Capri ya. Dan ini ada Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius. Oke, itu. Tapi jika di sini tidak ada zodiak kamu atau zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini atau zodiak kamu di sini ya, jika ini adalah cerita kamu. Baik. Nah, di sini seseorang ini sebenarnya adalah orang yang mapan. Orang yang mungkin sukses dari segi finansial, dari segi karir. Tapi dari segi percintaannya, ini sungguh menyakitkan. Mungkin karena apa yang dimiliki dia dimanfaatkan, sering dimanfaatkan oleh mungkin banyak orang, sehingga akhirnya dia merasa tidak ada satupun mungkin orang yang tulus gitu loh. Ya. Atau orang-orang itu atau termasuk dia gitu ya, menilai seseorang itu hanya dari segi uang, terus dari segi nafsu gitu. Ternyata setelah ketemu dengan kamu, pandangannya dia tidak seperti itu. Pandangannya itu kayak pengen bahagiakan kamu. Ya, ada Ten of Swords. Di sini dia kayak benar-benar lagi sangat terpuruk, dia kayak pengen bebas dari keterikatan dia. Apakah di sini dia juga sedang punya hubungan tapi sulit untuk dilepaskan? Dan setelah sejak ketemu dengan kamu, di situ dia mulai sembuh. Walaupun mungkin dia masih menjalin satu hubungan dengan yang lain begitu ya. Karena di sini ada Three of Cups. Ya, Three of Cups ini adalah gambaran suatu kebahagiaan tapi ini sesaat. Apakah di sini kamu menjalin satu hubungan dengan seseorang yang sudah menikah? Mungkin dia punya masalah dengan pasangannya dan dia mencari kamu. Ketemu dengan kamu membuat dia tenang, membuat dia nyaman. Walaupun dia masih punya pasangan dan dia juga tidak bisa meninggalkan pasangannya. Karena apa? Ya, banyak hal-hal yang mungkin dia pertimbangkan lagi. Dia termasuk mungkin orang yang bertanggung jawab. Karena ya bisa jadi di dalam rumah tangganya atau di dalam hubungan dia itu banyak permasalahan yang mungkin tidak bisa diselesaikan, membuat dia tidak nyaman. Tapi dia bertahan gitu loh. Itu yang membuat di sini seperti dia mencari kesenangan. Makanya hubungan dengan kamu ini hanyalah hubungan sesaat dia bertemu dengan kamu atau dia mencari ketenangan dia bertemu dengan kamu. Setelah dia tenang dia mungkin kembali kepada pasangannya begitu ya. Itu juga bisa terbaca di sini. Oke. Ada Four of Pentacles. Bisa jadi seseorang ini ya, ini kebalikan karena ini juga bisa vice versa ya teman-teman. Jika seseorang ini benar-benar merasa stuck dalam keuangan, mungkin hadirnya kamu itu membawa perbaikan kepada dia. Mungkin kamu yang membantu dia, kamu yang mensupport dia, sehingga akhirnya saat ini dia itu termasuk orang yang sukses. Ya, makanya dia bangga dengan apa yang kamu lakukan karena mungkin kamu banyak membantu dalam bisnisnya dia, dalam pekerjaannya dia, atau dalam finansialnya dia gitu. Ada the word.
Seolah dia ini kayak benar-benar bisa menguasai gitu loh. Bisa menguasai, eee, apa ya, diri dia, dia mungkin akan menerima sebuah kebahagiaan atau sebuah karma baik di sini ya, karena inilah tujuan hidupnya adalah mencari kebahagiaan. Oke, kita coba lihat, apa ya, inisialnya. Apakah di sini inisialnya seseorang ini? Oke. Wah, M, orang yang dibenci. Ini kenapa? Saling-saling membenci, tidak boleh ya saling membenci, karena kalau membenci itu nantinya akan jadi cinta ya. Ada E dan X, orang baru. Ini ada G dan W, mantan yang pernah menyakiti. Nah, ini yang luar biasa. Ada C, mantan terindah. Oke, C dan Z, mantan terindah. Kita lihat zodiaknya. Oke, ada Libra, ada Virgo, ada Leo. Ini yang kuat koneksinya ya. Kita tarik, ada Aries, ada Gemini. Oke, teman-temanku. Oke, maaf ya. Nah, itu tadi zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya, yang kuat koneksinya. Kita lihat apa sih sebenarnya kesimpulan dari kartu ini. Di sini dia itu kayak ngerasa apa ya? Kamu itu adalah keberuntungan bagi aku gitu loh. Dan dia seperti ingin bertemu dengan kamu. Ya, dia sangat ingin bertemu dengan kamu di sini. Karena dia ngerasa kamu itu adalah keberuntungan bagi dia. Banyak perubahan pada diri dia yang terjadi di saat dia bertemu dengan kamu. Oke, teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, jika pun tidak resonan, ambil positifnya, buang negatifnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dadah.